Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Ibnu Abbasin wa Mujahidun, berkata Ibnu Abbas dan Mujahid, ya, mengatakan bahwa maksud dari khuluqun azim, ya, maksud dari khuluqun azim adalah agama yang luhur ini. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim adalah punya arti bahwa kalau mau ngelihat kemudian bagaimana berislam yang baik, maka lihatlah Rasulullah Muhammad SAW. Maka sepenuh-penuhnya Islam sebagai agama yang menjadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau mau ngelihat ya seperti apa, bagaimana Islam itu, keluhurannya, keagungan akhlaknya, itu lihatlah kemudian Rasulullah. Itulah dimaksud dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Oke. Qala Ibnu Abbasin wa Mujahidun, berkata Ibnu Abbas dan Mujahid, maksud dari khuluqun azim adalah dinun azimun, agama yang agung, agama yang luhur. La dina ahabbu ilayya wala arda indi minhu, tidak ada agama yang kusukai, paling kusukai dan kusenangi selain agama itu. Ini agama Islam, wa huwa dinul Islam. Wa qala al-Hasanu, dan berkata juga Al-Hasan bahwa yang dimaksud dengan khuluqun azim adalah adabul Qur'ani. Jadi kalau mau ngelihat Quran berjalan, ya, tafsir Al-Qalam menurut tafsir Al-Baghawi adalah adabul Qur'ani. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang dimaksud dengan khuluqun azim adalah Al-Quran. Jadi kira-kira endorsersnya dari Allah Subhanahu wa taala, Bu Destri, Bu Rosmaya, Pak Doni, Pak Dodi, Pak Sugeng, Bapak kita yang kita hormati, Pak Peri. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ini statement dari Allah bahwa engkau wahai Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali, adalah Quran berjalan. Gitu. Budi pekerti Quran, kalau mau ngelihat seperti apa dan bagaimana, itu ada pada diri atau sosok Rasulullah. Oke, lanjut slide yang berikutnya, slide ketiga. Su'ilat Aisyatu, ya, su'ilat Aisyatu, ini fi'il madhi mabni lil majhul, bentuk pasif sentence, ya. Su'ilat Aisyatu, ditanya Aisyah, ya, radhiyallahu anha, ya, Allah meridhai Siti Aisyah, an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka kemudian Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, ya, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ya, mudah-mudahan nanti bukan nanti ya, sekarang juga sudah kan, BI Religi juga sudah banyak membahas kajian hadis. Salah satu keistimewaan juga kajian hadis adalah kita banyak mendoakan sekeliling Nabi. Ya, salah satu keutamaan nanti mengkaji hadis, kita banyak mendoakan sekeliling Nabi, mendoakan orang yang sudah kemudian berjasa mengantar ilmu, pengetahuan, dan informasi yang diberikan oleh Nabi hingga sampai pada kita. Salah satu keutamaan mengkaji hadis adalah kita mendoakan mereka-mereka semua. Kita mendoakan orang-orang sekitar Nabi yang sudah membuat apa yang disampaikan Nabi sampai pada kita. Kemudian salah satu keistimewaan lagi mengkaji hadis adalah kita banyak berselawat kepada Rasulullah. Contoh, ketika kita membaca baru 2 hadis ini saja, kita udah berselawat berapa kali tuh, ya kan? Nah, kita kembali lihat layarnya. Su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha. Nah, ini kan kita mendoakan Siti Aisyah. Jarang-jarang kan kita mendoakan Siti Aisyah. Jarang-jarang kita mendoakan istrinya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Su'ilat Aisyah tuh, ketika kita menyebut Aisyah, maka selalu akan ada radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menyukai Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoi Aisyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai Aisyah, gitu. Masih bocor Pak Bandu, Pak Joko. Ya. Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah. Nah, lihat lagi layarnya. Nah, selalu kemudian kita ketemu ketika ketemu kalimat atau kata-kata Rasul, kita kemudian sallallahu alaihi wasallam. Pak Peri yang dirahmati Allah,
suatu saat Rasulullah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali mengatakan bahwa ada orang yang memegang tiket surga lalu merobeknya. Ada orang yang memegang tiket surga lalu kemudian membatalkannya. Ada orang yang sudah memegang tiket surga lalu kemudian membuangnya. Ada orang yang sudah memegang tiket surga tapi lalu mengabaikannya. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah yang ketika mendengar namaku dan tidak berselawat untukku. Ya, jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, walaupun saya tidak tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa untuk membuat Nabi Allah Muhammad SAW juga mendengar selawat dari kita, terutama karena kita mengajinya dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib yang dihitung hari ini adalah sudah masuk hari Jumat. Kalau hari Jumat itu ruhnya Rasulullah, ya Allah alam bisawab seperti apa, itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan khusus malam Jumat, maka salam dari kita, sholawat dari kita itu disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantaraan malaikat Jibril, langsung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.